Mahathir Mohamad merupakan Perdana Menteri terlama dalam sejarah Malaysia. Tun M, panggilan akrab Mahathir, pertama kali menjabat Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun sejak 1981 hingga 2003. Pada masa pemerintahannya, Malaysia mengalami modernisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat. Ia pun berhasil membawa Malaysia menjadi kekuatan perdagangan dan ekonomi Asia. Pemerintahannya merintis serangkaian proyek dan infrastruktur besar. Dr. M mempelopori pembuatan mobil buatan dalam negeri Proton. Mahathir juga diklaim menyelamatkan Malaysia dari krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Pembangunan yang dilakukannya juga berhasil membuat balap Formula 1 beraksi di sirkuit Sepang. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan satu, peletakan jawatan saya sebagai Presiden UMNO dan semua jawatan-jawatan yang dipegang oleh saya dapat dalam parti, peletakan saya sebagai pengurusi Barisan Nasional dan semua jawatan dalam Barisan Nasional. Sejak mengundurkan diri pada tahun 2003, Mahathir tidak pernah hilang dari kancah perpolitikan Malaysia. Merasa tidak puas dengan kondisi Malaysia, Dr. M bangkit dari peristirahatannya dan turun gunung. Ia kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri di Pemilu Raya tahun 2018 melawan Najib Razak. Ia bahkan menyebut sosok mantan anak didiknya tersebut sebagai pencuri dan seorang bajak laut. Tun M menjadi pemimpin tertua di dunia di saat pemimpin muda tengah dielulukan di belahan dunia yang lain. Mei 2019, genap 1 tahun Mahathir kembali berkuasa. Sudahkah ia penuhi janjinya kepada rakyat Malaysia? Perubahan apa yang sudah ia lakukan? Dan saat ini Indonesia habis menjalani pesta demokrasi, kita habis melakukan pemilu. Tun salah satu pemimpin negara yang dekat dan memperhatikan dinamika politik di Indonesia. Tanggapan Tun tentang dinamika politik Indonesia saat ini bagaimana? Ya, yang pertamanya, Indonesia jauh lebih besar dengan 240 juta rakyat yang tinggal di 17.000 pulau. Segala-gala ini menjadi masalah dan menyukarkan pentadbiran. Tetapi rakyat Indonesia memang perasaan kebangsaan mereka memang kuat dan mereka masih pegang bahawa mereka adalah dari bangsa Indonesia. Namun demikian, pendapat politik mereka berlainan. Dan dengan itu, mengikut cara demokrasi, mereka dapat menubuhkan parti-parti yang akan berlawan dalam pemilu. Jadi ini sedikit sebanyak menjejaskan perpaduan bangsa Indonesia. Tetapi itu tidak mengapa kalau disoal antara Indonesia dengan negara lain, memang orang Indonesia lebih utamakan Indonesia. Oke. Tun, apa tanggapan Tun tentang estafet pemerintahan yang baru saja dilakukan, pemilu baru saja dilakukan meskipun belum ada hasil resmi sampai saat ini dari Komisi Pemilihan Umum? Ya, untuk mengadakan pemilu di sebuah negara yang begitu besar, yang mempunyai kepulauan yang banyak, merupakan satu usaha yang sukar dilakukan, tetapi jelas sekali bahawa Indonesia berjaya walaupun dalam keadaan itu. Dan ini adalah satu perkara yang boleh dibanggakan oleh orang Indonesia. Dan kita lihat juga semasa pemilu tidak ada rusuhan. Kita lihat di setengah negara, apabila saja ada pemilu, mereka ada rusuhan, pembunuhan dan sebagainya.
Tetapi nampak pemilu di Indonesia ini aman dan memang biasa ada tuduhan penyelewengan, perbuatan yang tidak mengikut peraturan, tetapi ini semua boleh diatasi. Tun, pada tahun 98 Indonesia mengalami reformasi dan di situ Indonesia mengalami perubahan demokrasi dan perpolitikan yang sangat tajam. Sebagai negara tetangga, perpolitikan Indonesia pasti menjadi salah satu concern dari Malaysia. Tanggapannya tentang dinamika politik Indonesia pasca reformasi ini, karena memang sangat berbeda sekali pra-reformasi dan pasca reformasi. Perubahan-perubahan berlaku di Indonesia, tapi daripada Malaysia kita ingin berbaik-baik dengan jiran kita, sama ada jiran kita memilih untuk cara demokrasi ataupun autokrasi, itu adalah hak negara Indonesia. Kita tidak ada campur tangan ataupun pendapat tentang siapa yang sepatutnya menjadi pemerintah. Kalau Indonesia pilih untuk autokrasi, itu pilihan Indonesia. Kalau dianya pilih untuk demokrasi, itu juga pilihan Indonesia. Dan kita akan usaha supaya apa juga keputusan, kita akan jalin perhubungan yang baik dengan jiran utama kita. Tun, pada saat menjalani pemilu, pada masa kampanye dan lain sebagainya, salah satu yang menjadi masalah Indonesia adalah masalah hoax, berita bohong. Apakah ini juga menjadi masalah di sini, Tun? Dan bagaimana Tun melihat Indonesia menghadapi banjirnya hoax itu? Ya, ini memang berlaku juga di Malaysia dan di mana-mana saja. Fake news ini adalah sesuatu yang dibolehkan kerana social media. Yang mana kalau dahulu untuk disiar dalam akhbar perlu keputusan dibuat oleh editor dan sebagainya. Tetapi kali ini tiap seorang mampu untuk menyiarkan pendapatnya melalui social media, dan di antara orang yang begitu ramai tentu ada yang akan salah gunakan media ini, tetapi saya yakin rakyat akan faham dan dapat bezakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Tun pernah menjabat selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ketika itu belum zaman sosial media, belum marak sosial media. Dan sekarang Tun menjabat kembali di saat sosial media itu sangat marak, sangat tersebar. Ada perbedaan nyata, Tun, yang dirasakan? Ya, walaupun sosial media mungkin akan memberi peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menyiarkan pendapat yang tidak benar oleh mereka, tetapi sosial media juga membolehkan pihak pemerintah, pihak parti-parti untuk menggunakan sosial media untuk menjelaskan dasar-dasar mereka, hasrat mereka dan sebagainya. Jadi sosial media ini boleh digunakan secara baik ataupun secara yang tidak membina. Terpulang kepada kita sebenarnya untuk berhujah supaya kita dapat menafikan berita-berita yang tidak benar. Tun dulu sangat dekat dengan sosok Pak Harto dan mengagumi Pak Harto. Tun pernah memuji Pak Harto bagaimana beliau mampu menyatukan Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Apakah menurut Tun saat ini pemimpin Indonesia juga mungkin sebaiknya berlatar belakang militer seperti Pak Harto, atau memang zaman sudah switch? Ya, pada masa Pak Harto mendapat kuasa, pada masa itu Indonesia tidak begitu tersusun, pentadbirannya juga tidak tersusun. Pada masa itu sistem demokrasi sukar diamalkan kerana terlalu banyak sudut yang berkuasa. Jadi mereka akan bermusuh sama mereka tanpa memberi perhatian kepada pentadbiran negara. Di waktu itu seorang orang kuat diperlukan, dan Pak Harto menjadi orang kuat yang
cetus pada masa itu, dan dianya dapat cantumkan negara Indonesia dan pentadbiran, sistem pentadbirannya, dan dia membawa stability kepada Indonesia. Mungkin dianya memerintah terlalu lama dan keadaan iklim bertukar, dan iklim itu lebih sesuai dan mungkin boleh membenarkan sistem demokrasi bergerak. Dengan itu masa tiba untuk sistem authoritarian ini ditamatkan dan diganti dengan sistem demokrasi dan pungutan suara ramai. Tun sebagai saudara terdekat, negara tetangga terdekat, menurut Tun seperti apa seharusnya seorang pemimpin Indonesia saat ini? Sosok seperti apa Tun? Ya, dalam sistem demokrasi pemimpin mesti popular, tetapi tidak boleh terlalu popular. Kerana kalau kita mengikut kehendak ramai, mungkin kehendak mereka itu tidak baik untuk negara. Jadi pemimpin mesti dapat pisahkan antara yang baik dengan yang buruk dan mengekalkan yang baik dan berani melaksanakan yang baik walaupun dianya kurang popular dengan orang ramai. Itu menjadi satu masalah bagi pemimpin dalam sebuah negara demokratik. Ya, ini apa yang dikatakan love-hate relationship. Dan sementara kita sedar bahawa kita sebenarnya daripada satu bangsa.